Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma futiha min ilhamihi wa waffaqna li tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan natakaffalu bi bulughil maram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man ufidu alaihi wa afadhu ala khawasi ummatihi ghayatil ikram. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil urdi ala al-malikil qahar, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Sulamul Munajat lil alim Al-Amil Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi ala safinati shalah lil muhaqqiq As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar rahimahumullah. Dan kita tabarrukan bi Fatihatil Kitab kepada masyayikh guru-guru kita Syekh Al-Mu'allim Kiai Busri bin Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Madri radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada akhir muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Waffaqna ay aqdarana Allahu likamali mutaba'atihi bil-zahiri wal batin. Waffaqna, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita, ay aqdarana, yakni memberi kemampuan kepada kita, Allahu, siapa Allah, likamali mutaba'atihi, untuk dapat sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil-zahiri, secara lahir, wal batini, dan batin. Wa razaqana kamalat tamasukih, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita kamalat tamasuki, akan kesempurnaan berpegang teguh, ail i'tisam, yakni berketerikatan, bisunnatihi, dengan sunnat Nabi Muhammad SAW, ay bi tariqatihi, yakni jalan beliau. Waja'alana mimman yuhyi ay yudhiru ahkam syari'ati. Waja'alana, dan semoga Allah menjadikan kami, kita, mimman, tergolong daripada orang yuhyi, yang menghidupkan, ay yudhiru, yakni yang menampakkan pelaksanaan, ahkam syari'ati, akan hukum-hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yujadu fi nuskhatin ziyadatun ba'da dhalika. Wa yujadu, dan ditemukan, fi nuskhatin, di naskah lain, ziyadatun, adanya tambahan, ba'da dzalika, setelah kalimat tersebut. Berupa kalimat apa? Wahiyya wa ballaghana fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Tambahannya adalah kalimat semoga Allah menyampaikan kita semuanya fid dunya, di dunia, ziaratahu, akan berziarah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, wa fil akhirati, dan di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa tawaffana ala millatihi, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas agama Nabi Muhammad SAW. Al-millatu wa syari'atu wa dinu bima'nan wahidin. Yang dimaksud al-millah, syariat, ad-din, bimakna wahidin, yaitu adalah satu makna, sama-sama bimakna apa? Agama. Wa hasyarona wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana. Wa hasyarona, dan menggiring, semoga Allah menggiring kita semuanya, mengumpulkan kita semuanya. Wa walidina, dan orang tua kita, wa auladana, dan putra-putra kita, anak-anak kita, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita, wa ahbabana, dan para kekasih kita, wa jami'al muslimina, dan seluruh orang-orang muslim,
Oh ya, di bawah ya syarahnya ya. Wa ahbabana, dan kekasih kita, para kekasih kita. Wa yujadu fi nuskhatin ba'da dzalika ziyadatun wa walidihim. Wa yujadu, dan ditemukan fi nuskhatin, di dalam naskah yang lain, ba'da dzalika, setelah penyebutan kalimat di atas, ziyadatu walidin, tambahan lafaz wa walidihim. Ya, ini adalah dan orang tua daripada yang disebutkan siapa? Ikhwanina wa ahbabana. Jadi dimintakan agar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW fi zumratihi, di kumpulannya Nabi Muhammad, wa jami'al muslimina, dan seluruh orang-orang Islam al-ahya'i, yang hidup, wal amwati, dan yang wafat semuanya. Amin. Maknahu Allahumma stajib. Amin, semoga Allah mengabulkan. Maknahu, maknanya amin itu apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Thumma ba'da ma'rifati ma yata'allaku billahi wa rabbi rasulihi, yajibu alaihi ay ala kulli muslimin balighin aqilin ay yata'allama syurutus salati wa arkanaha wa mubtilatiha. Thumma ba'da ma'rifati ma, kemudian setelah mengetahui sesuatu, yata'allaku, yang berhubungan billahi, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada utusan Allah, yajibu, maka wajib, alaihi, atas orang, man ay ala kulli muslimin, yakni pada setiap orang muslim, wajib, ini yang wajib harus mengetahui, ini siapa? Ya, setiap orang muslim, orang Islam, baligin, yang berakal, akilin, baligin, yang akil balik, akilin, yang berakal, ayyata'allama, agar mempelajari, syurutus salati, akan syarat-syarat salat, wa arkanaha, dan rukun-rukun salat, wa mubtilatiha, dan yang membatalkan salat. Syarat ini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi di luar ibadah, atau katakanlah di sini karena disebut salat berarti di luar salat harus tertunaikan. Wa arkanaha adalah sesuatu yang wajib di dalam ibadah salat tersebut. Wa mubtilatiha, dan yang membatalkan salat, artinya tidak sah. Fasyartu, ini dia. Adapun yang dinamakan syarat, ma adalah sesuatu, ya ini adalah tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan, karena adanya ma kharijan, yakni di luar, an mahiyatis sholati, dari hakikatnya sholat, esensinya ya. Jadi di luar sholat itu harus terpenuhi. Waruknu wa yardufuhu al-fardu, dan rukun, adapun rukun, wa yardufuhu, muradifnya rukun, al-fardu adalah fardu, sama maknanya. Wa makana dakhilal mahiyati, adapun yang dimaksud fardu, rukun itu adalah sesuatu, karena adanya sesuatu itu dakhilal mahiyati, termasuk dalam inti di dalam ibadah tersebut. Fasyurutuha, maka syarat-syaratnya salat, Aisolatu, ya aisolati, yakni syarat-syaratnya salat, itsna asyarah, yaitu adalah 12 perkara. Al-awwalu taharatu thawbih, yang pertama adalah sucinya pakaian, wa ghairihi, dan lain pakaian, min kulli mahmulin, dari setiap perkara yang dikenakan saat salat, lahu, bagi orang, wa mulakin, dan perkara yang bertemu atau bersentuhan lidzalikal mahmul, akan sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat ya. Bersih baju, selain baju itu apa yang dibawa, seperti sajadah, atau yang nyambung ketemu dengan mahmul, itu harus suci. Contoh, saya sholat, kemudian ada benang itu terikat di baju saya atau sarung saya atau apapun yang saya kenakan. Sarung tersebut atau pakaian tersebut nyambung dengan ikatan tali. Talinya ini nyambung sampai ke belakang sana. Kalau tidak tersentuh dengan benda yang najis dan tidak bergerak, itu suci. Tapi kalau sengaja ada yang meletakkan, atau saya sendiri yang ketika sholat meletakkan benang tersebut, lalu diikat nyentuh dengan najis, lalu ketika saya bergerak ikut bergerak, bukan najisnya tapi benangnya itu yang nyambung sampai ke najis itu bergerak, maka itu dikatakan mahmul.
mahmul. Jadi tidak sah karena tidak suci, tidak taharah. Wal badani, ini taharatul badani, ataf ke taharah. Sucinya badan. Wa minhu dakhilul fami, termasuk di dalam badan itu yang di dalam mulut. Wal anfih, hidung. Wal aini, mata. Wal uduni, dan telinga. Ketika di telinga ini ada kotoran tapi susah dibuang, itu najis dima'fu. Sama dengan ketombe, itu najis kotoran tapi kan suci. Kalau jijik mustakdar, dima'fu karena susah. Wal makan, kemudian sucinya tempat. Alladzi yusalli fihi, alladzi orang yusalli yang salat, alladzi fihi di dalam tempat tersebut. Suci dari apa? Baju, badan, tempat. Ya, suci dari apa? Minan najasati, dari najis. Allati la yu'fa anha, yang tidak dima'fu atau diampuni anha, dari najis tersebut. Wahia, apa yang dimaksud najasat itu? Najis adalah mustakdarun, perkara yang menjijikkan. Perkara yang menjijikkan itu najis. Apapun yang menjijikkan bagi kita berarti sudah najis. Tidak sah ketika digunakan ibadah dan haram ketika kita mengkonsumsi. Haram ketika kita mengkonsumsi. Intinya jijik. Bekas minumnya siapa, lalu saya jijik mau minum, itu najis berarti. Karena mustakdar, sesuatu yang menjijikkan. Yamna'u sihhatas sholati, yang mencegah mustakdar atau yang menjijikkan itu atau najis tersebut, sihhatas sholati, akan sahnya salat. Bihaitsu la murakhasah, sekiranya tidak ada hal yang meringankan, tidak ada rukhsah. Faminha al-khamru, di antara najis-najis tersebut adalah khamar. Walau min nahwi zabibin, walaupun berasal dari perasan anggur. Wa tamrin, kurma. Wa habbi qur'in, dan biji labu. Wal budati, dan al-budah. Al-budah ini bidhamil ba, berarti al-bu. Wadha'il musyalati, dan dha' al-musyalah yang bertitik satu. Al-ujmati, yang bertitik satu. Huruf dha' al-musyalah yang bertitik satu. Wahia, apa yang maksud budah ini? Aruzun matbukhun, yaitu adalah beras yang dimasak. Au khubzun, atau roti. Au ghairuhu, atau selain roti. Yutraku salasata ayamin, yang dibiarkan selama 3 hari. Au aqallah, atau kurang dari 3 hari. Au aktsara, atau lebih dari 3 hari. Ma'al kaifiyatil ma'rufati, serta memakai cara tertentu, artinya yang umum. Indaman, bagi orang, menurut orang. Amilaha, yang membuat akan budoh, ma'rifah, akan membuatnya dengan kaifiyah tadi. Fayataghayyaru rihuha, kemudian budoh menjadi berubah baunya. Idza askarat najisat, najasat, apabila budoh itu membaukan, askarat memabukkan, ya, askarat memabukkan, najasat, maka najis. Kama naqalahul Husain, sebagaimana kutipan daripada Husain bin Muhammad al-Mahalliyu anir Romli. Najis dia. Jadi sesuatu yang memabukkan itu najis. Kena ke badan, ya bawa najis berarti. Wal baulu, kita baca matanya dulu. Wal baulu, kencing. Wal ghaid, berak. Wal rauth, dan kotoran. Ini kotoran hewan, kotoran manusia, kotoran hewan. Kencing min ghair nabiyin, kecuali kencingnya Nabi. Ada kencing, kena kencing anggota badan kita, tempat kita, saat kita sholat, ini dasar. Walau min ta'irin ma'kulin, walau dari burung yang halal dimakan. Wasamakin, dan ikan. Wajarodin, dan belalang. Wamala nafsa lahu sa'ilatun, wala nafsa, dan tidak ada jiwa lahu,
dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Hewan dan yang tidak mengalir darahnya seperti apa? Cicak apa? Semut ya. Kalau dibawa sholat ya najis, tidak sah. Apalagi nyamuk mungkin lagi lapar mati berada di badan kita, nah, itu juga membawa najis kita. Wal hasatu allati takhruju ma'al baul, dan kerikil allati takhruju yang keluar kerikil ma'al baul bersama dengan kencing, au ba'dahu atau setelah daripada kencing itu. Ahyanan sewaktu-waktu, nahkumu bin najasatiha, kami yakni ahli fikih menghukumi kenajisannya, in akhbaroman, apabila ada berita dari orang, yukbalu khobaruhu, yang dapat diterima beritanya, min ahli khibrah, dari ahli peneliti, yang ahli pakarnya ya dalam penelitian tersebut, bi annaha, bahwasannya kerikil itu tawalladat, terbentuk atau muncul atau berasal min najasin, dari najis. Jadi yang keluar setelah kencing atau saat kencing itu berasal dari najis kerikil itu. Wa illa, dan jika tidak berasal dari najis, menurut ahli khibrah, para peneliti, fanahkumu binajasat bitanajusiha, maka dihukumi dengan mutanajis. Beda, lek najis itu memang wujud zatnya, bendanya itu najis. Kalau mutanajis itu benda yang terkena najis karena bersamaan dengan apa? Keluarnya kencing. Cukup disiram fatat hurubil ghusli. Nah, nih, maka suci mutanajis ini, barang yang mutanajis ini, bil ghusli, dengan disiram. Ini sama seperti kita pup, keluar benda padat tidak hancur, apapun itu, maka itu mutanajis. Entah jagung umpama keluar bersamaan dengan pup kita, berak kita, itu suci, boleh disiram kembali menjadi suci. Tapi kalau mustakdar kembali kepada najis, hal menjijikkan, ya jangan dipaksa. Wal ghaitu tahi ail azirati ail uzratu, yakni kotoran manusia, wa huwa khasun biman minal adabima, dengan minal adami, yakni adalah kotoran yang khusus bagi anak Adam atau manusia. Waraus, nah ini wa huwa min ghairil adam, sedangkan kotoran arraus penyebutannya ini kan ghaid, kotoran manusia, ini kotoran hewan, min ghairil adam, adamiyih, bukan dari manusia. Walau kana arrausu ala surati ta'am, meskipun kotoran hewan tersebut berbentuk seperti makanan. Far'un wa ma kana fi dakhili misarinil jamus minad dasami huwa tahirun. Satu cabang, wama sesuatu, perkara, benda, kana yang terdapat fi dakhili masarinil jamus, yang berada di dalam usus-usus kerbau, wa huwa minad dasami, ya, dari lemak, huwa tahirun, lemak tersebut tahirun, suci, berupa lemak itu suci, adalah suci. Illam yakhtalid birraus, jika tidak bercampur dengan kotoran kerbau tersebut. Jadi ada lemak di dalam usus, kan ada itu di usus besarnya, entah sapi. Kalau tidak bercampur dengan kotoran, maka itu hukumnya suci. Karena lengket kadang kalau sudah kadung bercampur dengan kotoran. Wa in kanatil masorin, walaupun adanya masorin, meskipun usus itu, masorin itu usus, majrur raus adalah tempat saluran kotoran. Li'anna natahaqqaqu annahu warauthun, karena sungguhnya kita tidak dapat membuktikan, li'anna lam natahaqqaq, tidak bisa membuktikan annahu rauthun, bahwa benda yang berada di usus itu merupakan kotoran. Walam na'tabir, dan kami tidak dapat memperhitungkan annahu, sesungguhnya rauth, kotoran itu, ikhtalatu bir annahu, sungguhnya dasam, ya, lemak itu, sesungguhnya lemak itu, ikhtalatu bercampur bir rauth, dengan kotoran.
waqta jarayanihi, saat kotoran itu mengalir. Bal nahkumu bidzahiri annahu ghairu rawsin. Bal nahkumu, akan tetapi kita menghukumi dengan ketentuan yang nampak saja. Annahu, sesungguhnya dasam, gajih atau lemak itu, ghairu rawsin, bukanlah kotoran. Li'annahu, karena sesungguhnya benda-benda itu fi suratid dasami, dalam bentuk apa? Lemak, dalam bentuk lemak. Lakin qala ba'duhum, jadi ada usus besar yang biasanya juga ada lemaknya. Ketika memang tidak bercampur dengan kotoran, maka itu suci. Karena meskipun lemak itu berada di tempat saluran pembuangan kotoran, karena tidak akan bercampur biasanya. Kalaupun bercampur, saking banyaknya berkumpul di saat setelah disembelih lalu bercampur dengan kotoran, maka itu akan najis. Tapi kita nahkumu bidzawahir, ya kita menghukumi secara yang tampak saja. Karena apa? Susah untuk memastikan apakah ini betul-betul lemak yang tidak bercampur dengan kotoran. Nah, ada praktek yang lain untuk membuktikan bahwa kotoran tersebut tidak bercampur, bahwa lemak tersebut tidak bercampur dengan kotoran. Innu kidas sirajah. Ini sebagian ulama fuqaha mengatakan, jika kita menyalakan pelita, jika pelita dapat dinyalakan, innu qidas siraju bidzalika, dengan usus itu yang ada di dalam usus atau dengan lemak itu, fahuwa tahirun. Jadi tandanya itu kalau bisa dijadikan pelita, lampu ya, gajih atau lemaknya itu tahirun, maka hal tersebut suci. Karena kalau bercampur dengan kotoran susah akan hidup sebagai pelita. Halalun, juga benda itu suci dan halal. Litabayyuni annahu dasamun, karena sudah terbukti bahwa benda itu merupakan lemak. Kalau bercampur dengan raus, kotoran, tidak mungkin bisa hidup. Wa illa fahuwa najasun, kalau wa illa dan kalau dihidupkan itu tidak hidup, fahuwa najasun, maka dasam lemak itu najis. Min fadolatil ma'dati, yang berasal dari sisa-sisa isi perut, sisa hasil pencernaan makanan di dalam perut. Kama afadahu Syekhuna Aliyun Ar-Rahbiniyuh, sebagaimana faedah daripada guru kami Syekh Ali Ar-Rabbani, artinya dijelaskan oleh beliau. Kemudian termasuk najis wadamu, dan darah, hatta ma yabqu 'alal lahmi wal 'idham, sehingga sekalipun ya, darah yang tersisa, hatta ma, sesuatu ini darah ya, yabqu tersisa 'alal lahmi, pada daging, wal 'idham, dan tulang belulang. Lakin yu'fa anhu illam yakhtalil bima'in, tetapi yu'fa anhu dari darah, dari ma sini ya, artinya dimaafkan darah tersebut, illam yakhtalid, jikalau tidak bercampur, tidak tersentuhlah modelnya ya, bima'in, dengan air. Jadi ada darah nempel di daging, nempel di tulang, itu dimakfu, tidak najis selama tidak bertemu dengan air. Wa yustasna damu baydatin, wa yustasna, dan dikecualikan, tidak termasuk darah damu baydatin, yakni apa? Tulang, darah telur. Darah telur lam tafsud, darah telur yang belum rusak. Darah telur yang belum rusak, artinya belum tembuhuk, burukan, itu ya biasanya. Jadi tidak termasuk darah seperti yang ini najis. Kalau yang ini dikecualikan. Ada darah di dalam telur sebelum telur tersebut rusak, dirami itu, sebelum itu ada darah, bukan di luarnya, di dalamnya. Wadamun ghairu sa'ilin, dan darah yang tidak mengalir.
Katihalin seperti ampela, wa kabidin dan hati, wa alaqatin segumpal darah, wa mudghatin segumpal daging, wa miskin dan misik, tajassasu bi'aqdin yang berbentuk dan mengeras, ya, misik. Walau min maitatin, walaupun berasal dari darah hewan yang sudah mati. Wa istasna aidan, dan juga dikecualikan maniyun wala bunun kharaja bilaunid dami, mani, susu yang keduanya keluar dengan berwarna apa? Darah. Wal qayhu, kemudian muntahan. Wal qayhu nanah. Qoi ya kalau itu ya. Ini qoi. Wal qayhu, ya benar. Nanah. Li'annahu damun mustahilun. Nanah ini najis, kenapa? Yang dimaksud nanah itu damun adalah darah mustahilun yang sudah berubah hingga warnanya berubah. Wal qai, kemudian muntahan. Idza kharaja minal ma'dati, bila keluar dalam perut. Kalau sudah sampai ke perut, makanan itu dari muntahan-muntahan itu pernah masuk ke perut lalu keluar lagi, najis. Kalau tidak sampai ke perut, sampai tenggorokan, tidak najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Walam yastaqirrah, dan tidak menetap lama fiha di ma'dah, di dalam perut. Tidak berubah, makan nasi, keluar nasi, dan tidak lama di perut, tiba-tiba keluar lagi. Nah, maka itu tetap juga najis. Li'annahu fadlatun, karena sungguhnya muntahan itu fadlatun adalah sisa. Wa balghamul ma'dati, sisa lendir bagian dalam perut. Wa min dzalika yufhamu, dan dari ketentuan itu yufhamu bisa difahami annama, sungguhnya sesuatu atau benda kharaja yang keluar min ba'di anwa'il hayawanatil bahri, yang keluar dari sebagian macam-macam hewan-hewan laut. Wahwa, perkara ini maksud itu berupa apa? Syai'un, sesuatu aswadu yang berwarna hitam, kalhibri, seperti tinta. Apa ini ya? Ikan cumi ya. Alladzi yuktabu bihi, yang dapat dipakai untuk menulis. Najasun, yaitu adalah najis. Li'annahu futlatun, karena hal tersebut adalah lebihan. Kharaja, yang keluar minal jaufi, dari pencernaan, dari perut. Sisa pencernaan makanan yang keluar dari bagian dalam tubuh atau perut. Bikhilafi ma idza kharaja min ra'sin aw sadrin. Berbeda hal ya, kasus ya. Ma, sesuatu atau kasus, idza kharaja, apabila keluar benda tersebut, min ra'sin, dari kepala, aw sadrin, atau dada. Kasaili, seperti air liur, iler ya. Min famin naimi, dari mulutnya orang yang tidur. Malam yu'lam, selama tidak diyakini, diketahui, annahu, sesungguhnya air liur, minal ma'dati, berasal dari perut. Sekarang lalu bagaimana hukumnya air liur burung walet? Far'un, satu cabang, fi hukmil a'syashi, di dalam hukumnya air liur. Ya Allah, mana ininya? Oh ya, ini benar. Tentang hukum apa? Air liur burung walet, binu'abit tuyur, wakru ba'dit tuyur ya. Air liur sebagian burung-burung seperti walet ya,
alladzi yajma'uhu, yang dikumpulkannya, min rawati ma'il bahri, dari buih air laut, tahirun, adalah suci, air tersebut suci, li'annahu kharaja minal fami, karena hal tersebut keluar daripada mulutnya, paruhnya, la minal hausolati, tidak dari tembolok atau perut burung. Wal kalbu, kemudian juga yang termasuk najis, anjing, walau mu'allaman, walaupun anjing tersebut terlatih. Wal khinzir, babi, wa far'u ahadihima, dan anak-anak daripada babi dan anjing, nasaban, ya, dengan ikatan keturunan, la radha'an, bukan persusuan. Jadi kalau menyusu salah satunya kepada hewan yang lain, kalau ada hewan ya nyusu kepada anjing ataupun babi, tetap suci berarti. Ma'al akhar, dengan yang lain, au ma'a ghairihi, atau bersama hewan lain, taghliban lin najasi, ya, karena dominan najisnya. Jadi bukan babi dan anak-anak salah satu dari dua hewan itu dan anjing, dengan ikatan keturunan, bukan persusuan, ya, bersama hewan lain sejenis atau bersama hewan berlain jenis, karena dominan najisnya. Wal maitatu, bangkai, walau dubaban, walaupun lalat, wa dzarratan, dan semut kecil. Nah, ini termasuk di atas tadi ada, ini bahkan disebutkan. Jadi kalau kita sholat, ya, kemudian sudah hati-hati ada semut nempel di bagian kita, membawa najis kita. Wa sya'ruha, bulunya bangkai, wadil fuha, dan teracak bangkai, bikasri dha, atau bekas kaki maksudnya dengan kasruhnya dha. Wa huwa, apa yang maksud dilfun? Qadamun linahwil baqar, adalah telapak kaki binatang semacam sapi. Wa misluhu adz-dzufru wal qarnu, dan seperti itu juga, yaitu kuku atau cakarnya bangkai, wal qarnu, dan tanduknya, sama-sama najis kalau dari bangkai. Wajilduha walau masluhon minal hayy, wajilduha, kulitnya juga kulit bangkai, walaupun dilepas, walau masluhon, walaupun dilepas, minal hayy, dari hewan yang hidup, dikelupas ya, hewan yang masih hidup itu, ya najis tetap. Watmuha, tulangnya bangkai, waminhu al-qorokishu, yang termasuk daripada tulang itu apa? Tulang bangkai, qorokis, wahia atmu rohbun, ini tulang empuk, tulang muda, tulang lunak itu, al-udruf, itu. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya membahas tentang bagaimana hukum telur dari lebah, ulatnya lebah, ada yang haram, ada yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.